Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Gustian Adis dengan NIM 201910601053 dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, sini saya akan menjelaskan pengertian dari rektifikasi. Jadi rektifikasi adalah suatu proses yang mentransformasikan geometri atau unsur-unsur citra digital sedemikian rupa, sehingga setiap piksel citra memiliki posisi di dalam sistem koordinat dunia nyata. Kemudian georeferensi. Georeferensi adalah proses memberi spasial tertentu pada objek berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat. Nah, kemudian bagaimana peta yang bisa dijadikan referensi? Nah, jadi peta yang bisa dijadikan referensi itu memiliki grid sistem koordinat atau titik lokasi untuk dijadikan acuan georeferensi. Nah, di sini ada sistem koordinat UTM dan GCS. Yang GCS ini menggunakan garis bujur dan garis lintang. Ini menggunakan derajat, sedangkan yang koordinat UTM ini menggunakan satuan meter. Nah, kemudian perbedaan GCS dan UTM. Jadi GCS ini atau Geographic Coordinate System, pada sistem koordinat ini bumi dibagi menjadi 360 bagian. Nah, tiap bagian bernilai 1 derajat dan titik 0 derajat adalah di Greenwich yang berada di negara Inggris. Di samping itu, garis khatulistiwa juga merupakan garis bujur 0 derajat yang membagi dua wilayah. Di atas khatulistiwa sebagai wilayah utara dan di bagian bawah khatulistiwa sebagai wilayah selatan. Dalam aplikasinya, wilayah selatan akan diberi simbol minus, sedangkan untuk wilayah utara diberi tanda plus. Kemudian UTM atau Universal Transfer Mercator. Untuk UTM, bumi dibagi ke dalam beberapa zona antara 1 sampai dengan 60 dengan satuan meter. Pada sistem koordinat ini, bumi akan dibagi menjadi dua bagian. Di atas khatulistiwa sebagai bagian utara dengan simbol N atau North, serta di bagian selatan khatulistiwa diberi simbol S atau South. Nah, ini adalah sistem proyeksi peta UTM di Indonesia. Dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, baik, yang selanjutnya adalah pengaplikasian dalam ArcGIS. Yang pertama kita buka ArcMap-nya dulu, atau ArcGIS-nya. Nah, setelah dibuka akan muncul seperti ini. Kemudian kita input data yang ingin kita masukkan. Jika ada notifikasi seperti ini, tinggal di OK saja. Nah, setelah kita input akan muncul data yang telah kita masukkan tadi. Nah, jika kita zoom in ke sini, akan terlihat sistem koordinat X dan Y-nya. Namun di sini belum sesuai X dan Y-nya. Jika dilihat ada di pojok kanan bawah sini. Kalau di peta sini tertulis 440.000. Namun di sini belum sesuai jika kita paskan di tengah sini. Cara untuk menyesuaikannya, yang pertama bisa di customize ini, kemudian pada toolbar pilih yang georeferencing, dicentang. Nah, setelah itu akan muncul di sini. Kemudian setelah itu pada georeferencing ini auto adjust-nya dimatikan. Nah, kemudian kita menyesuaikan antara koordinat X dan Y-nya. Caranya di sini add control point. Kemudian agar lebih presisi dan akurat, teman-teman bisa zoom in dan paskan di tengah-tengahnya. Kemudian diklik kiri sekali. Setelah itu klik kanan sekali. Nanti akan muncul seperti ini, tinggal input X dan Y-nya. Ini untuk X-nya dan ini untuk nilai Y-nya. Tinggal kita input saja.
Nah, setelah itu berhasil diinput, kemudian lakukan yang sama untuk setiap sudut petanya. Saya akan lanjut di sini. Caranya sama, di zoom in agar lebih akurat dan presisi. Diklik kiri sekali, kemudian diklik kanan dan di input data X dan Y-nya. Setelah itu di OK. Kemudian di sebelah sini juga di input. Ini untuk nilai X-nya dan ini untuk nilai Y-nya. Kemudian yang terakhir ada di atas sini, caranya sama juga. Diklik kiri sekali, kemudian diklik kanan, di input X dan Y-nya. Setelah itu di OK. Setelah semua nilai X dan Y-nya diinput, teman-teman bisa mengeceknya di sini, di view link table. Nah, jadi di sini ada angka yang tadi sudah kita input, nilai X dan Y-nya. Nah, sini sudah sesuai. Kemudian kita close saja. Setelah itu tadi di sini ada juga total RMS error. Ada juga transformation. Nah, di sini teman-teman pilih yang first order polynomial. Nah, kemudian di sini ada format. Nah, ini menunjukkan angka error yang tadi kita masukkan datanya, data X dan Y-nya. Ini menunjukkan kemungkinan error. Jadi semakin kecil angka error ini, maka semakin baik. Nah, untuk mengurangi angka error ini, caranya yaitu ketika kita menginput nilai X dan Y-nya tadi, zoom in seperti ini, dan di zoom in seperti ini, dan dipaskan di tengah-tengahnya, agar lebih presisi dan juga untuk mengurangi nilai error tadi. Nah, jika teman-teman setelah menginput data nilai X dan Y-nya, kemudian tiba-tiba petanya menghilang, itu bisa diatasi dengan cara di sini diklik langsung di full extend, atau di sini juga bisa diklik kanan, kemudian di zoom to layer. Selanjutnya setelah itu pada georeferencing ini atau adjust-nya dinyalakan kembali. Kemudian di georeferencing ini kita klik update georeferencing untuk mengunci data nilai X dan Y-nya agar tidak berubah. Nah, tadi tanda yang merah di sini sudah hilang, dan juga ini sudah sesuai dengan nilai koordinat X dan Y-nya. Nah, jika kita zoom ke sini, ini nilai X-nya 440.000, sudah sesuai dengan angka yang ada di bawah sini. Dan juga nilainya Y-nya juga sama, sekitar 9.226.000. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tinggal memproyeksikan petanya dengan cara di bagian layar, di klik kanan, kemudian pada properties. Atau juga bisa cara cepat untuk membukanya, di double klik langsung di layer sini, di double klik kiri. Nah, dan di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman langsung ke bagian menu koordinat sistem.
Jadi di sini ada beberapa list folder, ada geographic coordinate system, dan di sini ada project coordinate system. Nah, di sini karena kita menggunakan sistem UTM, teman-teman langsung pilih yang UTM sini. Nah, di sini ada banyak pilihan, pilih yang WGS 1984. Nah, jadi WGS 1984 ini sistem perhitungan yang dipakai dan umumnya sering digunakan di Indonesia. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Karena saya menggunakan peta yang berasal dari daerah Semarang, yaitu di Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui tadi, sistem proyeksi UTM di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri itu ada di bagian sini, di bagian selatan garis ekuator, di bagian 49S ini. Nah, maka kita pilih sistem UTM-nya di Southern sini, bagian selatan. Nah, di sini ada beberapa bagian juga, beberapa pilihan. Langsung pilih yang WGS 1984 UTM zona 49S. Nah, di sini ada koordinat sistemnya, kemudian di OK. Nah, setelah teman-teman menginput semua data dan pastikan data yang diinput itu sudah benar, kita langsung ke update georeferencing. Nah, jadi kita sudah memperbarui data dan sistem koordinat yang ada di peta ini. Nah, jika kita zoom in lagi, kemudian kita paskan di sini, sistem koordinat X dan Y-nya sudah sesuai. Coba dilihat yang ada di bawah sini. Nah, kita paskan. Nah, sudah sama. Artinya peta ini sudah kita berhasil proyeksikan. Nah, setelah itu, setelah berhasil kita proyeksikan tadi, di sini satuannya sudah diketahui, yaitu meter. Jadi jarak antar titik ini sudah diketahui satuannya itu meter. Misalkan jika di sini titik ini ke sini, misalkan jaraknya 2000, maka dikalikan 2000 dikali 1 meter, yaitu 2000 meter. Yang artinya jika dikonversikan lagi ke kilometer, sekitar 2 kilometer. Jadi jarak antar titik ini bernilai 2 kilometer. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini di menu insert kita pilih dynamic text. Nah, jika ini tidak bisa dipilih, teman-teman, di sini ada dua layout, ada layout view, di sini ada juga data view. Teman-teman pilih yang layout view. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa di zoom out dan di zoom in. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang insert lagi. Nah, di sini pilih dynamic text. Kemudian pilih yang coordinate system. Nah, setelah itu akan muncul ini keterangan yang tadi sudah kita masukkan. Nah, jadi di sini ada koordinat sistem yang menggunakan WGS 1984 UTM zona 49S tadi. Kemudian untuk projection-nya transfer Mercator atau UTM. Kemudian untuk datum WGS 1984, dan ada pulse easting, ada pulse northing, ada central meridian, kemudian ada scale factor, ada latitude of origin, dan kemudian di sini menggunakan satuan meter.
Jadi sekian cara memproyeksikan peta di aplikasi ArcGIS dan juga ArcMap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.